Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musala Nurul Hasanah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, ya. Dan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat keimanan, ya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada yang Dia kehendaki. Kemudian nikmat yang banyak dan nikmat yang agung yang lainnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan indahnya Ramadan, ya. Banyak orang, bukan hanya kita kaum muslimin, tapi manusia pada umumnya semua melewati Ramadan, ya Pak, ya. Tapi di sana ada yang mengambil manfaat dan di sana ada yang melalaikan Ramadan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada setiap umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian, pertama mungkin saya bersyukur dan bisa bersilaturahmi ke sini, Pak, ya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahmi ke sini, yang tentunya namanya pengganti, ya, tidak lebih baik dari yang digantikan. Tetapi ala kulli hal, kita insya Allah mengambil manfaat untuk saling belajar bersama-sama. Mungkin sedikit yang meluruskan, ya, saya bukan LCM MPD, ya, tetapi S1 saya SPDI, S2 saya MAG. Tapi insya Allah habis lebaran, ya, mudah-mudahan dapat LC juga insya Allah. Baik, Bapak sekalian, ya, berbicara tentang nikmat kita Ramadan, ya. Tentu nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Nikmat Ramadan adalah nikmat yang tidak semua orang bisa rasakan, ya. Dan berkaitan dengan bulan suci Ramadan adalah yang paling utama adalah bagaimana kita memanfaatkan, ya, waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, ya. Saya kemarin 2 hari yang lalu itu berturut-turut jemaah masjid itu meninggal, Pak, ya, berturut-turut. Jadi ya gitu, ya Pak. Ada orang yang masuk ke Ramadan pun belum tentu dia bisa sampai selesai Ramadan. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk memanfaatkan waktu, ya. Waktu ini sangat berharga, ya. Orang-orang di luar sana mengatakan time is money, Pak. Waktu adalah uang, ya. Segalanya sangat detail, ya. Tetapi orang beriman menjadikan waktu semuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, ya, mungkin saya juga berat, ya Pak, menyampaikan materi ini, tapi pada hakikatnya ini nasihat bagi diri saya sendiri, karena mulut saya lebih dekat ke telinga saya, ya Pak, ya, daripada ke telinga Bapak semua. Jadi nasihat ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah dia bersumpah dengan waktu, ya. Dan Allah tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali sesuatu yang dijadikan sumpah adalah sesuatu yang agung, ya. Allah bersumpah wadduha dengan waktu duha, wal lail, ya, dengan waktu malam. Dan ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh makhluk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpah ini ibadah, ya. Maka tidak boleh seorang makhluk bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Maka kita sering mendengar, ya Pak, wallahi, demi Allah, gitu kan. Memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah, bebas bersumpah dengan makhluknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, kata Imam Syafi'i, lakafathum, maka sudah cukup, ya. Maksudnya apa? Cukup untuk memotivasi kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Cukup untuk mendorong kita untuk bersemangat di dalam mengerjakan amal soleh, ya. Akan tetapi kenyataannya banyak manusia yang lalai, ya, yang lalai dengan nikmat ini. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW di sini Ibnu Abbas meriwayatkan, berkata Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengan nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Begitu banyak di antara kita yang merasakan bahwa dia tertipu dengan nikmat ini ketika dia sakit, ya Pak, ya. Ketika dia sakit, bahwa sadar nikmat Allah yang besar ini telah dilalaikannya. Ya banyak, begitu banyak, mungkin kalau kita cek ya di Ramadan ini, mungkin tetangga kita atau keluarga kita yang Allah uji sakit, mereka menangis, ya, ingin pergi sholat berjamaah, ingin membaca Quran, tetapi apa daya, ya, mereka kondisinya mungkin sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan wal faragh, dan ini yang paling berbahaya, ya. Waktu luang ini banyak sekali kita lalaikan, ya. Kita lalaikan yang padahal di Ramadan ini yang seharusnya kita hidupkan dengan ibadah, tetapi godaan di luar sangat besar, ya. Ada yang sibuk dengan HP-nya, ada terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua merupakan nasihat bagi kita bagaimana seharusnya kita bisa memanfaatkan dan tidak tertipu dengan dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, ya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-'ashr ay 'ashr Ramadan ahyal lail. Lihatlah bagaimana suri tauladan kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 terakhir Ramadan, ahyal lail, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wajadda, dan sungguh-sungguh wasaddal mi'zar, dan mengencangkan kain sarungnya. Dalam artian Rasulullah SAW bersungguh-sungguh ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita saksikan ya Pak, kalau di kita kan kalau awal Ramadan Masya Allah ya Pak ya, mungkin di sini, kalau di sini Insya Allah ya Pak penuh terus ya. Kalau saya ya perhatikan ya, saya di daerah saya, kemudian di beberapa masjid itu 3 hari biasanya Pak, 3 hari, kemudian setelah itu nggak tahu ya terus berkurang. Akan tetapi suri tauladan kita kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kesini semakin bersemangat ya, semakin bersemangat. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim harus mengetahui bahwa nikmat waktu luang atau nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita ini pada hakikatnya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akan ditanya. Rasulullah SAW menyebutkan la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih ya. Jadi tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yus'alu an khamsin ya, kecuali Allah akan tanya kepada kita masing-masing ini tentang 5 perkara. An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini jangan sangka tidak akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Akan ditanya detik-detik yang kita lalui ketika kehidupan kita di dunia ya. Alhamdulillah ya, di antara kita Bapak mungkin ada yang diberikan umur panjang ya, ada yang 60, ada 50 ya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya Bapak dan Ibu dan jemaah kaum muslimin semuanya kalau bisa memanfaatkan waktu umur ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misalkan di antara kita masih, ya tentu kita semua masih merasakan kekurangan-kekurangan, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki di sisa kehidupan kita. Itu yang pertama, tentang umurnya untuk apa dia habiskan ya. Kemudian an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan ya. Banyak yang tertipu ya. Tertipu ketika dia masih muda seolah dia akan usianya panjang ya, padahal dia dalam keadaan kuat. Padahal waktu muda ini sangat berharga di sisi Allah ya. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh ya. Ada 7 golongan kelak di mahsyar yaitu ketika kita meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan di sebuah padang yang luas dalam keadaan tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, dan matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Coba bayangkan, dan kita akan lalui itu Pak ya. Harus yakin kita akan melalui hal itu ya. Dikumpulkan di mahsyar. Ternyata Rasul sebutkan ada 7 golongan orang yang akan dinaungi di mahsyar. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua ya.
tentang masa mudanya. Yang ketiga, tentang wa malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya dari mana dia peroleh hartanya. Ya. Apakah dari jalan yang haram ataupun jalan yang halal? Ya. Dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Maka masing-masing kita harus perhatian ya. Perhatian bagaimana cara kita mendapatkan rezeki. Apakah kita mencarinya dengan yang halal dan itu yang diinginkan, jangan sampai kita terjatuh dalam yang haram. Karena jelas yang haram itu banyak kerusakannya ya. Di antara kerusakan dari harta haram adalah sebagai sebab tidak terkabulkannya doa. Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan sebuah hadis ya di dalam kitabnya Ar-Arba'in An-Nawawiyah, di hadis yang ke-10 itu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, ya, maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, kama amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, yang halal. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki. Tsumma dzakara ar-rajul, Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilu safar, melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu bersafar. Asy'atha aghbaro, ya, rambutnya acak-acakan kemudian berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah, ya Tuhanku ya Tuhanku. Dia berdoa. Kita tahu bahwa sebab-sebab terkabulnya doa, pertama orang safar, Pak, bepergian. Waktu-waktu mustajab doa orang safar, kemudian dalam keadaan dia kusut, berdebu, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah, kemudian dia bertawasul dengan nama dan sifat Allah Rabb, ya. Dan dia tidak tergesa-gesa berdoa terus, ya Rabbi ya Rabbi. Sungguh sangat layak Allah mengabulkan doanya. Akan tetapi Rasulullah SAW sebutkan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa gudiya bil harami, dan perutnya dipenuhi dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya. Rawahu Muslim. Di sini kita lihat bagaimana perkara tersebut, perkara yang hal-hal yang haram itu menyebabkan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita kembali, dari mana harta yang kita dapatkan, itu yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqahu, kemana harta kita dibelanjakan, ya. Itu ditanya lagi. Kemudian wa madza amila fi ma'alima, dan tentang apa yang dia amalkan dari ilmunya, ya. Begitu banyak nasihat dari ustadz-ustadz, ya. Ustadz-ustadz memberikan nasihat kepada kita, dan insyaallah ilmu di kita udah banyak, ya. Tinggal bagaimana kita mengamalkan ilmu
dan nasihat para ustadz, para guru-guru kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Nurul Hasanah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya kedudukan waktu di dalam agama ini. Maka bagaimana seharusnya kita memanfaatkan Ramadan ini, waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan mengisinya dengan amal-amal soleh. Ya. Saya di sini insya Allah akan bacakan beberapa amal soleh yang diharapkan setelah kita mengetahui amal-amal tersebut, kita amalkan bersama-sama dan kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Karena belum tentu nikmat yang agung ini Allah berikan di tahun depan, ya, belum tentu ya. Banyak di antara kita yang kemarin sama-sama ngobrol, ya, yang kemarin sama-sama berangkat ke masjid, yang kemarin masih bersendagurau, ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil, ya. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, amalan yang perlu kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini tentu adalah amalan puasa, ya Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pertama yang Allah perintahkan di bulan suci Ramadan adalah puasa. Puasa Ramadan yang merupakan salah satu dari arkanul Islam, rukun Islam, ya. Berkaitan dengan ini, ya, keagungan puasa ini, ya. Kalau kita perhatikan, ya, bahwa amal-amal soleh itu Allah Subhanahu wa taala lipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Misalkan Bapak sedekah, ya Pak, Bapak sedekah 1.000 rupiah misalkan, itu Allah lipatkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 sampai 700. Kemudian berbeda dengan puasa, Pak, ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam lahu. Jadi seluruh amalan dari anak Adam adalah untuknya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karenaku. Ya. Kita, Pak, ini kan puasa, ini kejujuran kita, ya Pak, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita bisa di rumah sembunyi-sembunyi makan, itu mudah sekali, ya. Keluar pura-pura lemas, ya. Tapi ternyata kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran kita dalam makanan yang halal itu, tapi di siang Ramadan kita tidak makan, ya. Bayangkan kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, sabar, dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala langsung, dalam artian tidak terbatas, Pak, tidak terbatas bilangan, antara 10 sampai 700 kali lipat. Bagaimana ini di Ramadan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak batasi puasa Ramadan itu. Lis-shaimi farhatan, kata Nabi, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, mereka bergembira
kegembiraan ketika mereka berbuka. Ya. Anak-anak kita lihat, ya, semua kaum muslimin ketika berbuka merasakan kebahagiaan, berbagi, ya, itu ada di Ramadan, ya, berkah, ya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Dan ini kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Ketika berbuka, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis shaim atyabu indallahi mir rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, ya. Kita bau mulut yang keluar dari lambung kita kan bagi manusia itu tidak nyaman, ya Pak, tidak nyaman. Tetapi di sisi Allah, karena itu muncul dari ketaatan kepada Allah, maka menjadi lebih wangi daripada minyak kasturi. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, ya. Syaratnya iman dia dengan kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, kemudian mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tentu keutamaan-keutamaan ini tidak akan diperoleh kecuali bagi mereka, ya, yang melaksanakan hak-haknya, ya. Man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hujjatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu, ya. Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta, perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum, ya. Dia menahan makan, menahan lapar, tetapi ucapannya selalu menyakiti tetangga, menggunjing dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya yang seperti ini. Ya. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana saumi ahadikum yauma saumi ahadikum fala yarfus. Ya. Maka jika salah seorang dari kamu berpuasa, jangan mengucapkan kata-kata yang rafas. Rafas itu kata-kata yang tidak senonoh, ya, jorok, ya. Maka jangan. Wala yafsuk wala yajhal, dengan berbuat jahat, dengan berbuat jahil. Fa in sabahu ahadun fayaqul inni imru'un shaim. Jika ada orang yang mengajak kita bertengkar, katakan kepadanya saya sedang berpuasa. Ini orang seperti ini yang menjaga puasanya dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka diharapkan puasanya akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Pertama, amalan yang harus kita maksimalkan adalah puasa kita, ya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, ya. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih, ya. Sholat tarawih ini kita maksimalkan ayyamam ma'dudat, ya. Bulan Ramadan itu kan berbilang cuma beberapa hari, ya. Kadang 29, kadang 30 hari, ya. 30 hari. Waktu yang sebentar. Maka hendaklah bersabar kita melaksanakan sholat tarawih, ya, di masjid, ya. Rasulullah menyebutkan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan sholat malam, sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini Pak, pertama puasa kita maksimalkan, yang kedua jaga sholat tarawih, ya. Kemudian jaga sholat tarawih kita bersama imam, ya Pak. Misalkan kadang 11, ya Pak, di sini 23. Nah, misalkan 23 rakaat. Kita sabar Pak, sabar menunggu
sampai imam selesai dengan witirnya ya Pak ya. Jangan sampai ya misalkan saya kan 11 rakaat misalkan ya, terus mundur gitu kan, pulang ya. Padahal ada keutamaan besar ya. Adapun jumlah rakaat itu sebetulnya nggak perlu diperselisihkan ya Pak ya, karena Rasulullah SAW sebutkan as-salatul laili masna masna, dua, terserah, tidak ada batasannya ya. Jadi yang penting nanti misalkan witirnya sekali ya Pak, jangan 2 kali. Rasulullah menyebutkan man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam hingga selesai ya, bukan bilangan tapi hingga selesai si imam itu sampai witir, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Jadi kita tuh tidak tidur, salat terus sampai subuh. Itu dicatat pahala seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat bersama imam sampai witir, sampai selesai. Jadi sabar Pak ya. Sabar, misalkan 2-3 bacaannya panjang-panjang misalnya ya. Jadi sabar ya Pak, sabar gitu kan, sabar. Kalau para salaf dulu ya, itu mereka Masya Allah sampai kuat, sampai mau subuh ya, sampai mau subuh. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan jemaah kita di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat taat kepadanya. Itu yang berapa Pak? Yang kedua ya, salat tarawih. Yang ketiga adalah sedekah Pak. Sedekah ya. Jadi Rasulullah SAW itu beliau orang yang sangat dermawan. Lebih-lebih ketika Ramadan beliau sangat dermawan sekali. Sehingga kedermawanan Rasulullah SAW itu melebihi angin yang berhembus. Angin berhembus kan cepat ya Pak. Dan gitu Rasulullah sangat dermawan ya. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan ya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Namun hadis ini didhaifkan oleh ulama ahli hadis. Cuma dari sini kita memotivasi untuk senantiasa sedekah. Sedekah ya bisa dengan memberi makan, ya memberi makan misalkan tajil ya, di sini suka ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin bagus dijadwal ya, dijadwal. Kalau di masjid-masjid biasanya dijadwal ya Pak ya, dijadwal pemberian tajil itu Masya Allah bagus sekali ya. Karena memberi makan orang yang berpuasa itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu Pak, tanpa mengurangi pahalanya ya. Disebutkan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaim syai' ya. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun ya. Riwayat Ahmad, Nasai dan nyatakan sahih sama Al-Albani. Itu Pak ya. Bahkan bukan hanya itu ya. Di hadis yang hasan juga disebutkan siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah memberinya buah-buahan surga. Ya. Bukan hanya itu. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah memberinya minuman rahiqul makhtum, ya minuman di surga nanti. Ya. Ini memotivasi kita semua untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Namun terkadang ya, saat saya misalkan kalau sedekah, kadang kan masing-masing kita berbeda ya Pak ya. Ada yang dikuatkan dalam hartanya, ada mungkin sebagian kita memang terbatas ya. Ya. Disebutkan bahwa di hadis kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan sedekah. Ya. Jadi kita pandai-pandai dia misalkan di antara kita misalkan ada yang
Pengurus musola misalkan ya, pengurus musola. Saya belum bisa kalau misalkan sebagian jemaah ya, jemaah mungkin ya, jemaah kalau tiap hari harus mengeluarkan ini, maka kita lihat kemampuan kita di mana, misalkan menyiapkan takjil itu kan kebaikan, dan setiap kebaikan sedekah ya. Saya bisanya bersedekah dengan ilmu, mengajar anak-anak TPA ya. Saya bisa bersedekah dengan harta kita, ya bagus ya. Dalam artian setiap kebaikan kita sedekah, maka kita kenali potensi kita ya. Karena tidak semua orang itu dibukakan jalannya misalkan di jalan sedekah ya. Ada orang yang sedekahnya luar biasa ya. Sedekahnya siang malam sedekah ya. Ringan bagi dia tuh, nggak ada di hatinya itu, nggak ada berat gitu kan, sedekah ikhlas karena Allah. Tapi belum tentu beliau itu dikuatkan di membaca Al-Quran ya Pak, begitu ya Pak ya. Baca Qurannya ya biasa-biasa, normal ya. Tetapi di sana ada orang yang Masya Allah ya, kalau kita berkunjung ke rumah, ke pesantren tahfidz ya Pak, para santri, anak-anak kita itu semangat sekali belajar, menghafal Quran ya. Sehari bisa berjam-jam ya memurojaah. Tapi mungkin di satu sisi tidak dikuatkan di dalam misalkan sedekah ya. Dan gitu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kita beramal itu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada kita. Maka kenali potensi kita Pak ya. Misalkan saya terasa ya, kita Allah berikan kepada kita tuh akhlak mulia. Saya tuh nggak mudah marah ya Pak, misalkan gitu. Ini bukan saya ya. Misalkan Bapak, saya misalkan dengan kondisi tekanan itu, alhamdulillah saya nggak mudah marah. Ya itu jaga Pak, jaga akhlak Bapak itu, kita beramal sesuai dengan potensi yang ada di kita. Ya. Bukan berarti meninggalkan ya, tetapi kenali potensi yang paling besar, maka kita maksimalkan di situ untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita maksimalkan ya adalah membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sebaiknya diantara kita dan sudah selayaknya memprioritaskan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Malik dahulu menutup majelisnya ya, gurunya Imam Syafi'i itu, beliau ulama hadis di kota Madinah, ditutup kajiannya fokus Al-Quran ya. Bapak dibuat target Pak, buat target, misalkan saya harus hatam dalam 1 bulan, berarti 1 hari Bapak harus membaca 1 juz ya Pak. 1 juz Bapak bagi-bagi, kalau sekali duduk kan pegel juga Pak ya, sejam gitu kan. Tetapi Bapak bagi, misalkan sejuz itu kan ada 10 ya, 10 lembar gini Pak. Bapak bagi, sholat subuh saya harus target 2 lembar, 2 kali 5, sholat 5 waktu itu kan 10. Berarti Bapak dalam sehari tidak terasa Bapak membaca 1 juz ya. 10 gini aja Pak. Nah, misalkan ada alif lam mim ya, 1, 2, 3, 4 itu tiap habis sholat ya. Kalau bisa habis sholat baca dulu sebelum ke rumah. Kalau ke rumah biasa sibuk ya Pak ya, sama anak-anak, sama kesibukan yang lain. Jadi kalau bisa ya gitu Pak, kalau saya yang kalau ada waktu baca 2 dicicil sehingga tidak terasa berat ya. Ya, karena 1 huruf Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan alif lam mim itu bukan 1 huruf ya, tetapi alif lam mim, dan masing-masing huruf dikali 10 kebaikan ya. Itu yang pertama tadi apa Pak? Puasa ya Pak ya. Kemudian maksimalkan juga sholat tarawih. Apalagi Pak? Sedekah ya Pak. Yang keempat, membaca Al-Quran kita maksimalkan ya. Yang kelima, tetap duduk di masjid hingga terbit matahari ya Pak. Ba'da subuh nih Pak, ba'da subuh Bapak zikir, sabar Pak, sabar sejam aja Pak, sabar membaca Al-Quran, khususnya di Ramadan ya. Mungkin di selain Ramadan pada sibuk ya, tapi Ramadan yang tidak ada
kegiatan misalkan orang kalau kerja kan memang menuntut keluar. Tapi misalkan Bapak punya waktu luang di hari libur Bapak ataupun ya di hari santainya, Bapak usahakan di masjid dulu Pak. Khususnya Ramadan ini di masjid, duduk sabar dulu Pak, duduk zikir, membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah terbit Bapak sholat 2 rakaat ya. Saya akan bacakan di sini. Man shallal fajr fi jama'atin, barang siapa yang sholat fajar ya, Nabi SAW sebutkan siapa yang sholat fajar, maksudnya sholat subuh, fi jama'atin, dia berjamaah subuhnya, tsumma qa'ada, kemudian setelah sholat subuh tuh dia duduk dulu, yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ajri hajjatin au umratin, maka baginya pahala haji dan umroh. Kemudian kata Nabi SAW, bukan hanya itu, tamatun, sempurna, pahalanya sama Pak. Bayangkan cuma sabar duduk sejam berzikir kepada Allah, kemudian setelah terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kita mau haji dan umroh ngumpulin berapa duit ya Pak ya? Tapi ini diobral pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Pak, mungkin ini memang sih berat ya Pak ya amal-amal soleh ini, tapi paling tidak dari beberapa itu Bapak saya pengen maksimal di sini ya. Bapak istiqomahkan ya Pak ya untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan. Kemudian lanjut. Oke. Kemudian i'tikaf, amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah i'tikaf ya. Di 10 hari terakhir. Ya. Alhamdulillah ya. Kaum muslimin biasa melaksanakan i'tikaf, dan ini memang amalan yang dicontohkan Nabi ya. Kalau bagaimana ingin melihat Nabi di 10 hari terakhir Ramadan, beliau ada di masjid Pak, nggak keluar. 10 hari nggak keluar ya Pak, sampai beliau keluar kepalanya disisirin sama istrinya gitu kan. Memang di masjid, posisinya di masjid ya. Beliau memburu Lailatul Qadar, beliau berbanyak beramal soleh di 10 terakhir ya Pak. Bapak ada yang pernah Pak 10 hari nggak keluar Pak, i'tikaf Bapak ya Pak? Masya Allah, barakallahu fiik. Perlu memang kalau kita jalan sendiri-sendiri biasanya tuh berat ya Pak ya, berat untuk istiqomah. Tetapi misalkan nanti dibuat kepanitiaan tuh Pak, kepanitiaan, kemudian sama-sama i'tikaf di sini, sama-sama kita saling memotivasi di dalam kebaikan, insya Allah ringan Pak, ringan. Saya dulu masya Allah ya, saya orang Pangandaran Pak. Di Pangandaran itu saya punya kenalan rahimahullah, sudah meninggal ya, tangga dekat ya. Beliau usia dulu 63-an ya, tapi qadarullah pernah 10 hari bareng ya beriktikaf, kemudian ya banyak komunikasi juga. Nah, suatu saat Ramadan berikutnya tuh nggak ada Pak, ternyata dapat kabar stroke ya. Kemudian ya berjalan ya saya i'tikaf, kemudian pas sholat lail kayak biasa sholat malam juga berjamaah tuh ya. Ya mudah-mudahan kan kita berharap bertepatan dengan Lailatul Qadar ya satu malam itu. Walaupun Lailatul Qadar itu ya bukan muncul jam 2 gitu ya, tapi memang dari awal malam itu misalkan ba'da maghrib itu sampai hatta matla'il fajr, sampai terbit matahari itu Lailatul Qadar di situ Pak. Jadi jangan tertipu, nanti santai nonton bola dulu gitu kan. Nanti jam 2 kita bangun sholat, tapi manfaatkan betul-betul malam yang lebih baik dari 1000 bulan tuh dari awal Pak, start tuh pada maghrib tuh membaca Quran terus sampai kalau bisa ya buat nggak usah tidur ya. Dia hidupkan dengan amal-amal soleh ya. Jadi Bapak ini ya saya masih ingat ya sampai sekarang ya, pas lagi sholat keterak
krek gitu pintu Kak. Itu Masya Allah orang stroke, dan dia berjalan dari, pokoknya dia datang dari rumahnya kemudian masuk ke masjid ya, ingin sholat ya. Saya malu kalau lihat itu ya, Masya Allah kalau ingat itu ya. Bagaimana orang, keinginan seseorang untuk semangat beramal soleh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Baik. Kemudian itikaf itu Pak ya, mungkin bisa diagendakan ini bersama-sama beritikaf ya. Kemudian di itikaf itu juga ada amalan yang utama, yaitu amalan meraih Lailatul Qadar ya Pak. Ini penting. Karena Lailatul Qadar itu kan, Lailatul Qadri khairum min alfi sahr ya. Lailatul Qadar itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 hari, tapi 1000 bulan. Makanya umat-umat zaman dahulu kan usianya panjang-panjang ya Pak. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Usianya panjang. Usia umat Nabi Muhammad berapa? 60, ya jarang yang 100 kan Pak. 70 udah diangkat ya. Itu jarang sekali usianya yang sampai 100 itu udah, orang 100 tahun itu udah capek ya Pak ya. Hidup 100 tahun itu udah capek ya. Udah pengen menyusul teman-temannya ya. Kita kan amalnya kalau dibandingkan dengan umat terdahulu itu kan sedikit sekali amal kita kan. Tetapi karena kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah lipat gandakan amal soleh kita dengan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Lailatul Qadri yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pas kita bertepatan nih, pas kita sholat bertepatan Lailatul Qadar 2 rakaat aja ya Pak. Sedekah 1000, kemudian sholat 2 rakaat, dikalikan 83 tahun lebih. Itu luar biasa ya Pak ya. Makanya Ramadan ini targetkan saya harus dapat maksimal di Lailatul Qadar ya. Di mana Lailatul Qadar? Itu ada di malam-malam ganjil. Cari 21, kalau enggak 23, 25, 27, 29. Itu cari Pak ya. 10 hari dibocorkan tuh sama Nabi. Malam-malam ganjil. Sebetulnya Nabi itu beliau pernah mengetahui Lailatul Qadar pas sujud, kemudian ada tanah ya. Ada tanah, pada waktu itu hujan, tapi dibuat lupa sama Allah. Hikmahnya apa? Supaya kita semua bersemangat di dalam beribadah ya, gitu ya Pak. Kemudian istirahat dulu Pak, bukan santai ya. Jadi nggak seperti malam ganjil ya Pak. Kalau malam ganjil benar-benar maksimal. Kalau malam ganjil semua kita capek banget ya Pak ya. Tapi Masya Allah ya, hikmah dari Allah semua. Dan yang terakhir, amalan yang paling agung yang bisa dilakukan ya bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya, bisa dengan umroh di bulan Ramadan. Karena berbeda ya umroh di bulan Ramadan dengan yang lainnya. Ya, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sahih, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Ya. Pahala umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji. Ya, berbeda. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam mengisi bulan Ramadan ini. Ya, perbanyak istighfar atas kekurangan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik supaya kita bisa mengamalkan dan kita bisa beramal dengan maksimal ya. Sebetulnya tidak ada orang yang merasa yakin dengan amal solehnya ya Pak ya, tidak ada. Tapi kadang kita saya ingin sholat berjamaah saf depan, itu kan keinginan ya Pak. Tetapi pada hakikatnya taufik Allah yang menolong kita, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong. Maka banyak-banyak berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu mohon maaf mungkin ya terlalu mungkin panjang dan membuat kantuk ya. Tapi memang itu Pak, kalau di majelis taklim itu kan turun sakinah ya, ketenangan ya. Tapi
Banyak yang saking tenangnya mungkin kebablasan ya. Enggak Pak, itu saya bercanda. Memang ya salah satu ini keutamaan menuntut ilmu itu kan diliputi rahmat, wahafathumul malaikat menurunkan sayap-sayapnya ya. Allah menyebutkan nama-nama kita nih, fulan bin fulan di hadapan para malaikatnya ya. Kemudian turun sakinah, ketenangan ya. Berbeda kita masuk ke diskotik ya. Naudzubillah, kita mudah-mudahan berlindung nggak masuk yang seperti itu ya. Tetapi di masjid tenang ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Irfan Supriyatna, SPDI MAG MAG ya Pak. Udah selesai Pak MAG. Alhamdulillah. Udah. Bapak masih ada waktu 3 menit. 3 menit kita tutup. 3 menit. Tapi kemarin tadi yang saya sampaikan sedikit saja. Yang dari dulu kita yang selalu diskusi di kalangan teman-teman itu adalah tadi etika Ustaz. Iya. Ya di teman-teman bilang ya ada beberapa yang ya sunnah Rasulnya adalah etika di masjid gitu ya. Karena Rasulullah di Masjid Nabawi kan di masjid ya, Masjid Nabawi ya. Sehingga akhirnya kita dulu berlomba-lomba ke masjid ya, walaupun jauh di mana gitu kan, naik angkot dan lain-lain gitu. Sementara akhirnya di lingkungan sendiri ada musola nih Ustaz nih. Jadi sepi akhirnya. Jadi sepi musolanya karena beberapa teman-teman akhirnya semuanya ke itikaf di tempat lain ya. Iya. Nah, bagaimana kalau di istilahnya di dalam bahasa Arab kan tidak ada masjid, tidak ada musola di Arab itu. Yang namanya bahasanya dalam bahasa Arab kan sebenarnya musola ya Ustaz ya. Nggak ada istilah masjid di Indonesia Pak Imat ya, istilah masjid kan di Indonesia masjid musola gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ini saya lebih paham gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau menghidupkan saja gitu, dimaksimalkan itikafnya ya di musola gitu, sehingga memberdayakan juga jamaah gitu kan. Sambil syukur-syukur alhamdulillahnya mudah-mudahan itu bisa ada sahur berjamaah juga gitu. Jadi nggak kemana-mana habis kita sahur juga di sini gitu. Kalau sahur masing-masing kan hilang juga waktu yang mustajab itu azan subuh gitu. Biar Ustaz itu. Boleh. Ya Masya Allah ya, pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang yang paling utama, ini kita berbicara yang paling utama itu 10 hari full tidak keluar ya. Kecuali hal yang darurat ya, misalkan kita misalnya di musola ini ya Pak ya. Kemudian Jumatan kan nggak mungkin di sini ya, di masjid yang besar ada Jumatan di sini Pak. Waktu Covid kemarin kita 2 tahun ya. 2 tahun di sini. Tapi masih sekarang masih Jumatan. Di Januari kemarin sudah. Oh ya. Misalkan gini ya Pak, misalkan Jumatan kita di Masjid Jami misalkan, kan itu tidak mungkin kita berdiam di sini kan, otomatis harus Jumatan keluar. Dan hal keluar yang seperti itu, ada hajat seperti itu tidak membatalkan itikaf. Ya. Atau misalkan kita mau ke toilet nih, toiletnya penuh gitu kan, aduh gimana ini kan, otomatis harus pulang dulu kan, untuk mandi, untuk buang hajat, maka itu tidak juga membatalkan ya. Itu kita berbicara yang paling utama. Tetapi sebetulnya itikaf juga nggak mesti harus, kalau misalkan orang yang punya kesibukan yang berbeda-beda ya Pak. Misalkan saya ingin malam saja itikafnya ya. Saya kayaknya belum kuat kalau 10 hari ya. Maka boleh Pak itikaf malamnya saja, niatkan itikaf di malamnya saja itu, tapi tetap keutamaannya berbeda dengan yang full 10 hari gitu ya. Nah, itu yang pertama jadi pembahasan. Yang kedua, memang butuh ini ya Pak, butuh sebetulnya bagus ya buat program gitu ya Pak. Buat program bersama-sama, misalkan kita kan mungkin jarang ketemu kalau di selain Ramadan itu paling pas sholat fardu doang nih Pak ya, pas sholat fardu atau pengajian gitu kan.
Setelah itu kita sibuk dengan urusan kita ya. Maka sebetulnya dengan itikaf ini kita bisa mempererat ukhuwah kita ya, ukhuwah kita. Misalkan dengan cuma 10 hari gitu. Kita makan bersama-sama sahur, kita sholat lail bersama-sama ya. Kita saling, jadi gini, kalau orang membaca Al-Qur'an di sini membaca Al-Qur'an, kemudian kita kita santai-santai megang HP kan juga malu ya Pak ya. Jadi dengan itu memotivasi kita. Jadi suasana lingkungan yang baik itu memotivasi kita supaya bisa kita maksimal ya di dalam beribadah. Itu mungkin kalau dari saya ya perlu dicoba itu Pak ya, itikaf. Kita buat kepanitiaan misalkan Ramadan ini kesempatan nih, kita baru masuk ya ya hari ke-7, berarti bisa direncanakan nih nanti 10 hari terakhir Ramadan kita buat program gitu misalkan. Itu bagus Pak. Mungkin utamanya tetap di Masjid Jami. Mungkin ya sebetulnya di sini kan ditegakkan saya juga nggak apa-apa gitu sama. Iya, iya. Karena apa? Ini kan pada hakikatnya ini masjid juga ini kan. Masjid cuma sama ya. Iya. Cuma kan ya. Cuma kan masalahnya yang jadi masalah itu kalau di masjid kan mungkin dia bisa maksimal nggak keluar kan, sholat Jumat di situ gitu kan dan sebagainya. Tapi kan ya tadi perlu dicoba gitu walaupun hanya di mushola. Allahu a'lam. Pak Edi besok adain dah di sini. Pak Edi mau nyumbang sahur hari apa ntar? Atau sahur juga bisa istri nganter ke sini kan lebih ini kan lebih romantis gitu kan. Istri nganter makanan. Kemudian itu Masya Allah lebih berkesan ya Pak. Allahu a'lam. Itu ya mungkin ya. Udah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa nanti Pak DKM dan seluruh jamaah mengurus mempersiapkan program-programnya malam terakhir ya, berikut sahurnya. Pada kontrol kontrak. Sebelum ditutup doa para majlis, doa dulu guys. Oh. Iya. Ya pertama saya juga mohon maaf mungkin banyak kekurangan menyampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Ikhwan dan juga jazakumullah khair pada seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pekan berikutnya di pekan ketiga di hari Sabtu ya. Kita sampai terakhir nanti insyaallah. Kita sebelum itu kita ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.